Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Bahwa puasa itu secara bahasa adalah al-imsaku, mencegah. Sedangkan puasa menurut syara adalah mencegah daripada perkara yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang tertentu atau dengan cara yang tertentu. Dalam puasa itu sendiri terdapat syarat wajib, syarat sah, sunnah, makruh, dan perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Adapun syarat wajibnya puasa ialah ada 4. Yang pertama ialah Islam. Yang kedua ialah baligh. Sedangkan yang ketiga ialah berakal. Dan yang keempat ialah at-thaqah atau qudrah, atau mampu untuk melaksanakan puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah Islam. Oleh karena itu tidak diwajibkan berpuasa bagi non-muslim. Tidak diwajibkan berpuasa bagi non-muslim yang asli. Berbeda halnya dengan orang murtad. Orang murtad itu tetap diwajibkan dikarenakan dia murtad, maka berpuasanya tidak sah. Tetapi setelah dia kembali ke agama Islam lagi, maka ibadah-ibadah yang ditinggalkan ketika murtad itu harus diqodoi. Semisal murtadnya 1 bulan misalkan, maka ibadah selama 1 bulan tersebut wajib diqodoi. Atau murtadnya selama 1 tahun, maka ketika murtad selama 1 tahun dan ibadah-ibadah yang tidak dilakukan selama 1 tahun itu wajib diqodoi. Kemudian selanjutnya syarat wajibnya puasa yang kedua ialah baligh. Maka tidak diwajibkan berpuasa anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa. Dan syarat wajibnya puasa yang ketiga ialah berakal. Maka tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang tidak berakal. Maka tidak diwajibkan misalkan orang gila. Orang gila, maka tidak diwajibkan bagi orang gila berpuasa. Sedangkan syarat wajibnya puasa yang keempat adalah itoqoh atau kudroh.
atau mampu, maka tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Itokoh ini ada dua. Ada itokoh hisan, mampu secara fisik. Ada itokoh syar'an. Maksud saya, itokoh hisan mampu secara fisik, dan itokoh syar'an mampu secara syara'. Adapun yang dimaksud tidak itokoh atau tidak mampu secara hisan, jelas misalkan seperti orang yang sudah sangat tua, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang yang sakit, di mana sakitnya itu tidak bisa diharapkan lagi untuk sembuh, maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu ini bisa nanti diwajibkan hanya membayar fidyah. Kemudian mampu syar'an secara syara'. Misalkan yang tidak mampu secara syara' ini misalkan orang haid, nifas. Itulah beberapa syarat wajibnya puasa. Dan selanjutnya adalah syarat sahnya puasa. Untuk syarat sahnya puasa ini juga ada 4. Yang pertama adalah Islam. Sedangkan yang kedua adalah suci dari haid, nifas, dan wiladah. Sedangkan syarat sahnya puasa yang ketiga adalah berakal. Dan syarat sahnya puasa yang keempat adalah waktu yang bisa atau sah untuk melakukan puasa. Perlu saya jelaskan bahwa sebagian ulama di sini tidak menyebutkan syarat sahnya puasa, hanya menyebutkan syarat wajibnya puasa. Mengapa demikian? Karena sebagian dari syarat puasa tersebut sudah tergabung di dalam syarat wajibnya puasa. Dan sebagian lagi khusus masuk pada syarat wajibnya puasa. Maka Islam dan berakal menjadi syarat sah dan menjadi juga syarat wajibnya puasa. Akan tetapi yang dikehendaki Islam yang menjadi syarat sahnya puasa ialah Islam yang dilaksanakan ketika itu juga, atau ketika pelaksanaan puasa itu. Jadi itu harus Islam. Dengan dalil bahwa orang murtad itu tidak sah puasanya, tetapi dia masih mempunyai kewajiban untuk berpuasa di luar waktu, misalkan bulan Ramadan, di luar waktu bulan Ramadan. Sedangkan yang dimaksud dengan Islam yang menjadi syarat wajibnya puasa ialah Islam yang walaupun dalam kewajiban yang telah lewat, dengan dalil bahwa yang sebenarnya wajib bagi orang murtad untuk melakukan ibadah puasa, akan tetapi karena dia sudah murtad, maka puasanya tidak sah. Maka kesamaan dalam Islam ialah menurut zahirnya dan tidak sama menurut hakikatnya. Sedangkan balik atau mukallaf yang menjadi syarat wajibnya puasa dan tidak menjadi syarat sahnya puasa, dengan dalil bahwa sah puasanya anak yang belum balik jika sudah memayyiz. Dan jika sudah berumur 7 tahun, maka orang tua atau wali tersebut wajib menyuruh anak tersebut untuk melakukan puasa. Dan jika anak tersebut
sudah mencapai umur 10 tahun, maka orang tua atau wali wajib menyuruhnya berpuasa, dan jika tidak mau, maka orang tersebut berhak untuk memukul anak tersebut. Dengan catatan, jangan sampai memukulnya tersebut berlebihan, sampai memar misalkan. Jadi memukulnya itu dalam rangka mendidik, agar supaya kelak mereka setelah balik, maka mereka terbiasa untuk melakukan ibadah puasa. Jadi untuk usia anak tersebut, jika mampu misalkan puasa setengah hari misalkan, ya tidak masalah, yang penting mereka sudah mencoba. Jika mampu 1 hari itu lebih bagus dalam rangka mendidik mereka. Dan selanjutnya adalah, sedangkan di tokoh yang menjadi syarat wajibnya puasa dan tidak menjadi syarat sahnya puasa, karena jika misalkan ada orang yang tua, orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, akan tetapi dia memaksakan diri untuk berpuasa, walaupun merasa musyakot, merasa sulit, tapi memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah. Dan untuk selanjutnya, bahwa ada perbedaan antara mumayyiz dan baligh. Sedangkan mumayyiz itu adalah jika anak tersebut, misalkan anak itu sudah bisa makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain, dan sudah bisa istinja sendiri atau bersuci sendiri. Setelah misalkan buang hajat, dia bisa bersuci sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Kemudian untuk baligh itu ada 3 tanda. Yang pertama adalah ketika anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 15 tahun, walaupun dia tidak, untuk laki-laki dan perempuan, walaupun tidak pernah mimpi basah, maksudnya mimpi keluar mani, dan untuk perempuan walaupun dia tidak haid, akan tetapi sudah sempurna usianya 15 tahun, maka sudah dikatakan mukallaf atau baligh. Dan tanda selanjutnya adalah anak laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Yang mana anak tersebut sudah pernah bermimpi basah, maksudnya menggunakan sperma. Jadi kalau sudah pernah bermimpi menggunakan sperma dan sudah mencapai umur 9 tahun, maka dia sudah dikatakan baligh. Kemudian tanda yang ketiga adalah khusus anak perempuan. Khusus anak perempuan yang sudah berusia 9 tahun dan pernah mengalami haid atau menstruasi dengan syarat-syarat haid yang sudah ditentukan. Di antaranya adalah tidak kurang dari darahnya, maksudnya darah yang keluar itu tidak kurang dari 24 jam atau sehari semalam, dan tidak lebih daripada 15 hari. Perlu saya perjelas di sini bahwa untuk menghitung tahun tersebut itu harus menggunakan kalender Hijriah, tidak menggunakan kalender Masehi. Karena ada perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah itu dalam 1 tahunnya ada sekitar 354 hari dalam 1 tahun. Sedangkan untuk kalender Masehi ada sekitar 365 atau 366 hari dalam 1 tahun. Penjelasan demikianlah penjelasan saya mengenai masalah puasa kali ini. Dan untuk selanjutnya, insya Allah di hari kemudian akan saya jelaskan lagi yang berkaitan dengan puasa-puasa. Dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan, maupun yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf, terutama kepada para tokoh agama, para asatidz, para kiai,
Jika ada penjelasan yang kurang pas atau bahkan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya selaku manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu memang murni dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu murni semata-mata karena Allah. Ma min hazanatin fa min Allah, wa ma min sayyatin fa min nafsi. Hadana Allah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.